Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke akhir pekan lagi ya, hari Sabtu, dan hari Jumat sudah lewat lagi. Dan P21 Roy Suryo yang digembar-gemborkan oleh Termul tidak terbukti lagi. Dan lagi-lagi si Behudi Polda Metro ngomong lagi. Nah, ini sepertinya sekarang Behudi Polda Metro itu sudah mendapatkan gelar ya, yaitu Behudi dalam waktu dekat. Oke. Jadi sudah kita ketahui semua bahwa para Termul itu minggu yang lalu ya bukan minggu ini ya, tapi minggu yang lalu itu gembar-gembor P21 tuh. Hari Jumat lalu katanya bakal dilaksanakan, tapi ternyata tidak. Kemudian diundur katanya Senin, tapi ternyata tidak. Kemudian Jumat juga, tapi ternyata tidak. Alhamdulillah. Dan mereka itu hari Jumat kemarin itu kompakan tuh para Termul itu dengan wajah yang sedih, seperti sudah putus asa. Dan mereka sudah tidak gembar-gembor lagi P21, tetapi gembar-gembornya itu tangkap begitu ya, meskipun tidak P21. Nah, itu yang sudah ingin mereka naikkan tuh dengan berbagai alasan. Nanti itu akan kita bahas sendiri ya. Yang akan kita bahas di sini adalah si Behudi ini sendiri. Bernafsu sekali dia itu di dalam memenjarakan Roy Suryo. Malah kalau saya lihat ya, dari mulai penyidiknya dalam menerapkan pasal-pasal terhadap Roy Suryo, kemudian hukum acaranya di dalam menyerahkan berkas kepada kejaksaan, sampai konferensi persnya itu banyak sekali abuse of power dan banyak sekali ketidaklayakan sebagai seorang pelayan masyarakat dari si Behudi ini terutama ya. Itu apa ya, kemarin saya waktu pulang Jumatan itu masuk ke Indomaret, di situ kebetulan lagi ada Babinmas sama Babinsa tuh. Polisi di apa, salah satunya itu ya, polisi di kampung lah. Itu lagi ngobrol sama petugas, bukan petugas, sama yang parkir liar di Indomaret itu. Ngobrolnya itu dengan sangat sopan sekali, karena petugas di Indomaret, bukan petugas, karena parkir di Indomaret itu harusnya gratis, tapi orang itu malah minta duit dan ada masalah sedikit lah begitu ya. Dan waktu bertemu dengan masyarakat itu, wajahnya itu sumringah begitu ya. Kemudian sangat sopan santun dan sebagainya. Itu adalah cerminan yang kalau bagi saya senang melihatnya gitu. Kepolisian di kampung itu seperti itu. Beda sama si Behudi yang punya duit 52 miliar ini. Makanya pelayan masyarakat itu nggak boleh punya duit sebanyak ini. Udah ganti saja begitu kalau sudah kaya seperti ini ya. Malah kemarin katanya 52 miliar itu kalau dimasukin ke deposito itu 1 bulan bisa dapat 1 miliar tuh. Udah pecat aja orang kayak gini mah. Kenapa? Karena dia tidak akan memiliki integritas untuk mengabdi kepada masyarakat. Ini yang sebagaimana akan kita lihat ya. Dan ini banyak sekali diprotes, salah satunya juga oleh Refli Harun. Dan saya melihat nanti kita akan bandingkan berkasnya Roy Suryo ini sekarang sudah tersusul oleh berkasnya Dr. Richard Lee. Saya tidak mau membahas permasalahan Dr. Richard Lee-nya, tetapi saya ingin membandingkan bagaimana si Behudi Polda Metro Jaya ini sebagai seorang polisi itu tidak cocok menjadi pelayan masyarakat. Dan nanti juga kita akan lihat ya permasalahan-permasalahan kepolisian saat dipimpin oleh Termul, si siapa itu Kapolri sekarang itu Listio Sigit. Dan nanti juga kita akan melihat reaksinya Mas Refli Harun ya, itu pun kalau sempat. Nih, kita lihat dulu ini nih. Behudi Polda Metro yang duitnya LHKPN-nya 52 miliar yang itu tidak ada pemeriksaan sama sekali. Kita lihat dulu. Itu sudah seperti apa, Pak? Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Si Behudi dalam waktu dekat itu ya. Kemarin ngomong begitu, sekarang dalam waktu dekatnya itu kapan? Itu udah apa, jauh 1 minggu. Dia ditanya kemarin itu, Pak, apa namanya tuh tanggal-tanggal ini, bulan ini. Wah, ini kan bulan Mei juga baru tanggal berapa? Nah, itu 2 minggu yang lalu. Tapi sebelumnya Roy Suryo bilang kenapa ada double sprindik, Pak? Hah? Kata Roy Suryo kemarin dalam preskon, kenapa ada double sprindik? Dia bilang Sprindik yang mana? Dia bilang Ente yang humas, ente yang ditanya. Double sprindik yang mana? Jawab, bukannya balik nanya. ada double sprindik, udah diserahkan ke Sejati. Iya, sprindik kedua. Ya, nanti kita lihat
sprindik tersebut. Ya nanti kok tanya saya. Ini ada perubahan pasal itu yang ke JPU seperti apa Pak? Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Itu biasa. Tapi kabarnya Coba sih, ini bingung orang nih, apakah ini mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama? Ya dia ini humas harus tahu permasalahannya seperti apa. Ini pakai KUHP baru atau KUHP lama? Lah kok malah nanya juga dia pada pikirannya ini KUHP baru atau KUHP lama? Ya apa? Siapa itu si Rismond itu sudah di RJ, berarti pakainya KUHP baru bukan KUHP lama. Budi, ya ini nih saya kasih tahu ya, banyak kepolisian itu, polisi-polisi itu, banyak yang mereka itu waktu masuk ke kepolisian sampai dia itu bertugas seperti si Budi ini nggak ngerti hukum, itu banyak sekali. Ya makanya jadi bahan bulian para pengacara itu diantaranya para polisi-polisi itu. Kenapa? Karena mereka wajar, karena mereka terlalu banyak terjun di lapangan. Sehingga mereka itu tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari hukum. Ini salah satunya dilihat di hadapan kita nih, si Budi ini nih. awal bulan Juni itu benar Pak? Apa? Kabarnya kabar burungnya awal bulan Juni karena Kabar burung? salah satu relawan Jokowi sudah mendapatkan informasi dari pihak Polda kalau awal bulan Juni akan P21. Kita dalam waktu dekat kita akan mengumumkan P21 dan tahap 2 dari Bapak Roy Suryo. Tapi sampai Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Budi mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. mungkin boleh diketahui nggak sih Pak alasannya sampai sekarang belum ada P21 itu seperti kenapa? Yang bilang belum ada siapa? Belum dikabulkan lah gitu ibaratnya. Yang bilang belum dikabulkan siapa? Saya tanya kembali. Lah malah nanya Edun. Malah nanya kamu jawab. Siapa yang belum mengabulkan? Dari belum ada rilisnya. Kan kami sampaikan. Kita kan masih melihat bagaimana kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, kegiatan May Day, kegiatan kita Hari Kebangkitan Nasional. Nanti kita juga menghormati Idul Adha. Ada Mau sampai Idul Adha yang harus kita prioritaskan di dalam melayani masyarakat. ngawur. Ini sampai Idul Adha gak bakalan ada. Aduh, wah sih ini. Ya siapa yang bilang belum dikabulkan? Lah kok malah nanya, ini sudah atau belum? Ya ini kayak si Jokowi saja sudah atau belum, malah ada apa tadi Harkitnas, kemudian ada Idul Adha. Nih kita lihat ya bahwa hari-hari seperti itu dia tidak menghalangi untuk memberikan informasi update kepada masyarakat. Ya kan berarti begini saja, kalau belum ya belum, kalau sudah ya sudah, selesai. Kenapa ditutup-tutupi seperti ini? Nanti kita akan lihat tuh di belakangnya ini ada orang polisi juga. Kita akan saksikan nanti. Itu ada tindak Ya pasti, kami juga kemungkinan memantau akun-akun yang merepost, menyampaikan tentang kejadian itu sudah membuat disinformasi. Nah, terhadap disinformasi ini kita harus meluruskan, tapi tujuannya untuk mengedukasi. Nah, kita lihat kan sudah banyak juga beberapa akun yang sudah men-take down, menurunkan kontennya ya. Nah, kami mengapresiasi karena jangan beri ruang disinformasi bagi kita. Jangan kita tersusupi selalu pikiran-pikiran dengan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu mah bukan ranah kamu, ya. Kok tiba-tiba kepolisian sekarang itu ya ini ya di Polda Metro ya atas lidahnya si Budi ini kok tiba-tiba menghukumi bahwa ijazah Jokowi asli, kemudian ini tiba-tiba menghukumi yang ini hoax, yang ini bukan. Emang ranahnya? Ya kan bukan. Pak BMJ soal Nah ini nih, ini yang saya maksud. Coba dari gestur sudah berbeda ini lumayan lah begitu ya, sebagai pelayan masyarakat itu. Sikapnya tegak, rapi, ngomongnya juga nanti bagus, pertanyaan nggak balik ditanya lagi begitu. Si Budi itu udah keluarin aja, ya keluar kandangin udah, suruh pensiun sudah tidak layak menjadi pelayan masyarakat. Ini siapa Dr. Richard Lee ini kan permasalahannya besar juga, menyita perhatian publik juga. Apakah nunggu Idul Adha dulu? Enggak, nih kita saksikan nih. Timothy Ronald Pak kan katanya udah dilakukan pemeriksaan ya Pak. Yang itu udah saya update ya, di DRL aja. Oh, itu sudah saya update, selesai. Tersangka DRL seperti kita ketahui kemarin sudah saya sampaikan bahwa kemarin berapa waktu yang lalu berkas sudah dikirimkan ke Jati Banten, kemudian ada proses B19 untuk dilapisi kekurangannya. Dan hari ini alhamdulillah berkas dinyatakan P21. Jadi hari ini berkas
tersangka DRL dinyatakan P21 oleh Kejati Banten. Di proses selanjutnya kami sedang menunggu jadwal kapan akan dilaksanakan proses tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan untuk kemudian dilakukan proses penuntutan. Itu ya. Berarti dalam waktu dekat akan dipindahkan ya Pak? Ya pasti sudah pasti dalam waktu dekat, karena hari ini saya baru dikabari juga tadi oleh penyidik bahwa hari ini surat P21 sudah ditanda tangan, artinya berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, oleh penuntut umum. Selanjutnya kewajiban dari penyidik adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti serta berkas ke kejaksaan untuk melakukan proses penuntutan. Waktunya dalam waktu dekat. Ada rentan waktunya nggak Pak sampai akhir? Kalau waktunya dalam waktu dekat, itu nggak bakalan selama si Budi dalam waktu dekat itu. Ya ini udah tersusul, selesai. Kalau dalam waktu dekat itu ya dalam waktu dekat. Si Budi ini dalam waktu dekatnya berapa lama? Makanya nih ya, Anda yang kenal-kenal sama si Budi ini, jangan nanya sama dia, jangan nanya waktu, jangan nanya jarak ya. Pak, pasar sebelah mana? Oh udah dekat Pak. Udah dekat, tinggal maju saja ke depan sedikit, nanti belok kiri. Sedikitnya tuh 20 kilo. Belok kiri baru. Udah dibawa ke kejaksaan Aduh. Banten. Yang jelas dalam waktu dekat ada menyamakan jadwal daripada penyidik, menyamakan jadwal dari kejaksaan. Jadi kalau sudah P21 berarti penyidikan dari kepolisian nyatakan lengkap. Oke? Nah, oke, itu sudah selesai ya. Itu. Jadi ada progres. Apakah tadi tuh nunggu hari-hari besar, nunggu sampai Idul Adha? Kagak, memangnya apa? Mereka itu punya tugasnya masing-masing. Kira ini cuma ngomong aja, ini sudah atau belum? Lah kok malah nanya belum dikabulkan? Kata siapa belum dikabulkan? Kata siapa? Kaget ente. Aduh, Masya Allah. Dan kita berbicara pada saat ini saja. Saat ini memang belum. Kan sudah, belum ada. Kan selesai. Karena saya yakin ya si Budi ini tahu permasalahan ini itu bermasalah. Jadi kalau misalkan dikatakan ini belum dikabulkan oleh kejaksaan dan itu keluar dari mulut busuknya si Budi itu ya, apa yang akan terjadi? Akan terjadi itu akan menjadi kekuatan hukum bahwa berkas ini mangkrak. Dan mangkraknya di mana ya? Itu yang menjadi persoalan. Faktanya itu di mana? Saya juga nggak tahu begitu mangkraknya di mana. Nah sekarang ya ini ada orang nih lewat di beranda saya yang katanya mencak begitu ya, marah-marah terhadap Kapolri Listio Sigit. Dan marah-marah seperti ini di dalam ruang demokrasi itu biasa dan sangat bagus sekali supaya kita itu tidak lupa. Karena jangan lupa nih, Kapolrinya itu adalah orangnya si Jokowi. Yang mana Kapolrinya ini waktu dia memimpin banyak sekali permasalahannya. Ini kita lihat ya. Di zaman Listio Sigit Kapolri ada bintang 2 menjadi bandar sabu. Di zaman Listio Sigit terjadi Kapolda terjadi Kadipropam bernama Sambo membunuh anak buah. Di zaman Listio Sigit jadi Kapolri terjadi banyak perilaku polisi, bahkan menjadi backing dari tambang ilegal. Itu mulutnya Hasim mengatakan. Bahkan mulutnya Prabowo mengatakan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa Listio Sigit dilibatkan menjadi tim reformasi kepolisian? Kan konyol cara berpikir Prabowo. Ini Mr. J tandai. Saya udah siap mati, bos. Terlalu murah harga nyawa seorang manusia. Karena tidak ada pembaharuan tanpa darah. Tidak ada. Jangan berharap Prabowo akan memperbaiki negara ini. Kalau Anda sebagai pendukung Prabowo masih percaya Prabowo mampu memperbaiki bangsa ini, saya percaya matahari timbul dari barat. Bang Syukur ini kok ini emang bakal, tapi nanti kalau mau kiamat dekat lagi kiamat. Dan ini jangan dulu ya, saya siap mati jangan dulu. Kalau siap mati harus bagus dulu kita ya, fardu ainnya harus selesai buat orang-orang yang menonton saja ini ya. Pernyataan saya tidak punya harapan Prabowo memperbaiki bangsa ini, tidak. Bahwa dia yang dia lakukan adalah saya sampai pada level presiden, di CP saya sudah jadi presiden. Selebihnya dia tidak peduli sama kau. Kau mau mati ngos-ngosan kau tak peduli. Kau tukang ojek kau sampai jam 2 pagi 3 pagi ngojek, dia nggak peduli sama nyawamu. Bahkan dia nggak ngerti kau siapa. Ini fakta. Pernahkah kita menggumuli bagaimana buruh-buruh pertanian, bagaimana buruh-buruh perkebunan yang di Kalimantan yang hidupnya penuh dengan intimidasi? Bang, fakta yang terjadi bang.
Rakyat Indonesia hari ini hanya hidup dari cari pagi untuk makan malam, Bang. Itu fakta, Bang. Cari malam untuk makan pagi, Bang. Mereka nggak punya mimpi anaknya sekolah di sekolah yang layak. Mereka nggak punya keberanian bermimpi, Bang. Jangankan terjadi, bermimpi saja anaknya menjadi seorang pilot. Nggak berani, Bang. Itu realitas hari ini. Dan kalau kalian mau lihat buktinya, turun kalian ke bawah. Makanya saya bilang Prabowo Subianto itu presiden banci. Karena nggak ngerti dan nggak tahu siapa musuh, siapa kawan. Dia nggak mau ngambil sikap. Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa percaya Prabowo akan menyelesaikan mafia-mafia tambang ilegal. Sementara pada fakta sejarahnya, latar belakang Prabowo Subianto adalah bagian yang merusak alam. Ingat loh, dia berapa ratus ribu hektar dia kuasai itu lahan. Sementara Anda 1 meter pun Anda nggak punya tanah loh. Mungkin Anda sama seperti saya, tapi saya memilih jalan memberontak itu, melawan, bukan mendukung. Sorry, saya mau konfrontasi dengan sesama rakyat. Saya bukan pejabat, saya nggak mau berkonfrontasi dengan rakyat. Saya rakyat berkonfrontasi dengan pikiran Anda. Saya nggak punya tanah 1 meter pun. Tapi saya memilih jalan melawan. Coba Anda bayangkan, Anda driver ojek online hari ini. Anda harus bekerja sampai jam 2 pagi, itu pun dipajakin, Bang Syukur. Sehingga mulai dari rumah mereka naik Alphard itu ya, naik mobil AC dikawal pas pampres sekian-sekian, lalu datang lempar-lempar kaos, pangpung, lalu kita antri. Lalu kita cium-cium tangan sama pejabat seperti itu. Tidak, kehadiran presiden bukan pada fisiknya, tapi kehadiran presiden dalam sebuah daerah itu adalah kehadiran kebijakan. Nah, memang itu makan nurusin si Jokowi. Jokowi kan begitu ya. Kebijakannya kebijakan si Jokowi itu mengkebiri masyarakat, tetapi dia selundupan lagi. belusukan terus seolah-olah hadir bagi rakyat itu. Itu si Joko Widodo tuh, ini udah rusak. Salah Indonesia itu gimana ya, salah milih pemimpin selama 15 tahun ini. Harusnya dulu Prabowo itu ketelatan 5 tahun jadi pemimpin itu, ketelatan 10 tahun. Harusnya Prabowo. Nah, ini yang baru begitu ya. Sama siapa? Anies lah katakan begitu. Lah ini Pak Jokowi, kemudian Prabowo-nya udah dicekokin sama Jokowi, baru Prabowo jadi. Aduh, bangsa Indonesia ini gimana? Dia hadir bersama kebijakan dia. Apalagi kalau kita ngeliat Wapres Gibran, datang ke daerah Papua misalnya. Apa yang dia bawa kebijakan di Papua sana? Selesaikah konflik di Papua? Selesaikah pertengkaran di Papua? Tidak. Kita nggak ngerti gagasan besar dari Gibran Raka Buming Raka apa. Jadi pada poinnya Bang Syukur, terjadi revolusi total, Bang. Kita mau ngambil kedaulatan, bahwa kita ambil alih, bahwa sebenarnya negara ini sudah salah arah. Bang Syukur, saya menyadari pemerintahan kita, negara kita hari ini sudah kehilangan arah. Saya mau tanya kepada aktivis-aktivis 98 ya. Saya mau uji cara Anda berpikir. Inikah negara yang kalian perjuangkan di tahun reformasi yang lalu? Cukupkah Anda hanya sejadi menteri lalu Anda puas cita-cita reformasi? Ya, inikah cita-cita pendiri bangsa? Inikah cita-cita kalian waktu jadi tokoh reformasi? Selain perut kalian nggak ada yang kalian pikirin. Betul. Selain perut dan kekuasaan nggak ada yang kalian pikirin. Rakyat hanya kalian jadikan komoditi politik. Oke, selesai dulu ya. Nah itu. Jadi tadi betul, negara ini sudah salah arah. Kenapa? Karena kebodohan dipiara dari dulu, dari 10 tahun loh. Si Joko Widodo itu memelihara kebodohan. Nah itu sih termul. Makanya sampai saat ini begitu kan, bayangkan 10 tahun sama sekarang 12 tahun. Kebodohan dipelihara di hadapan publik, yang mana padahal di dalam negara demokrasi itu yang menjadi prasyarat sebelum masuk ke dalam demokrasi, semua orang mendapatkan hak yang sama untuk memilih pemimpin. Itu apa? Kesetaraan di dalam pendidikan. Itu karena kalau tidak ada kesetaraan di dalam pendidikan, ya bagaimana kita itu bisa mengatakan bahwa hak politik yang satu itu sama dengan hak politik yang lain? Yang mana pada akhirnya apabila tidak setara, orang yang berpikir akan menggunakan pikirannya untuk memilih pemimpinnya. Orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir, dia akan terbeli oleh money politics, dan itulah yang terjadi saat ini. Atau oleh gimmick-gimmick begitu ya, itu lebih menjadikan lagi. Modalnya sedikit buat bikin gimmick-gimmick itu, tapi nilai elektabilitasnya tinggi tuh, kayak si Jokowi itu. Ini ya menyeramkan. Dan jangan lupa ya, salah satunya itu siapa tuh, si Bu Hudi itu tadi.
itu duitnya terlalu banyak buat jadi polisi, dan kalau udah punya duit sebanyak itu, dia sudah tidak layak menjadi pelayan masyarakat. Karena duit itu menjadikan kamu merasa di atas, merasa tinggi. Makanya tadi pertanyaan kayak gitu, kok ini humas ditanya sama wartawan, kok malah balik nanya. Itu mah kalah sama CS-nya Telkomsel kayaknya begitu ya. Kalau telepon itu kan, aduh baik sekali kita masuk restoran, orang-orang itu padahal gajinya cuman UMR, baik sekali sama kita, itu pelayanannya bagus. Lah ini polisi si Budi ya, humas. Bayangkan kalau humasnya udah petantang-petantang kayak gitu, apalagi yang di atasnya. Udah kandangin si Budi tuh, nggak cocok jadi pelayan masyarakat, udah dipecat aja dia, mah nggak bakalan menderita kok, punya duit banyak. Dan itu harus dikejar tuh, dari mana duitnya, karena itu salah satu yang naik saat si Listio Sigit Kapolri juga, dan permasalahannya banyak ya. Nih kita teruskan dulu, ini ada kesel. Ini adalah apa namanya, konferensi persnya Refli Harun di dalam menanggapi yang tadi ya, wawancaranya si Budi itu. Aduh. Iya, saya mendengar ya apa yang disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya tersebut. Dua hal yang ingin saya garis bawahi, itu pernyataan yang normatif sifatnya, dan yang kedua dia juga tidak tahu persis apakah memang akan P21 atau tidak. Intinya dia membantah kalau tidak P21, tapi apakah akan P21 juga dia tidak tahu. Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan dia itu ya memang dia doing his job sebagai humas. Karena humas kalau ditanya pasti jawab. Tidak mungkin tidak jawab. Iya, tapi purli. Tapi tadi nggak jawab kok, malah menanya balik. Sependidik yang mana? Tahu dari siapa? Ya, itu makanya sebagai humas pun udah nggak benar tuh sebut. Tapi apakah secara substantif dia tahu betul bahwa prosesnya menuju P21 atau menuju penghentian proses ini? Itu menurut saya dia juga belum tahu pasti gitu ya. Itu belum firm. Nah, yang berikutnya adalah, tapi dalam perspektif kami sudah menyatakan berkali-kali, kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti. Karena tadi lampaunya waktu itu sudah kelewatan. Jadi kalau kami hitung sejak misalnya pelimpahan tahap 2 pelimpahan P19 misalnya, itu pelimpahan pertama itu pada tanggal 13 Januari, kemudian dikembalikan pada hari ke-13, berarti tanggal 26 Januari, dan seharusnya cuma ada waktu 14 hari untuk melimpahkan berkas P19 ke Kejaksaan Tinggi DKI dari penyidik Polda Metro Jaya, maka lampaunya waktu itu sudah bertambah-tambah. 1 bulan yang lalu ketika kita di sini tanggal 21 April saja itu sudah 84 hari. Sekarang 23 Mei. Jadi sudah tambah 30 hari. Jadi udah 100 belasan hari. Nah, karena itu menurut saya, kalau 1 bulan yang lalu saja kita sudah bicara ribut mengenai lampaunya waktu, apalagi sebulan kemudian. Dan malah Dr. Richardi kasusnya sudah naik duluan, kesusul. Ini padahal dari dulu, dalam waktu dekat, dari Oktober tahun lalu tuh. Pertanyaannya adalah, ada apa dengan penegakan hukum kasus ini? Ya kan? Ada apa? Bagi perspektif Termul dia bilang, oh P21. Bagi kami ada apa kok ini tidak segera dihentikan? Karena sudah tidak layak lagi dari segi formil dan prosedur. Bahkan saya berkali-kali mengatakan, jangankan dilakukan penyelidikan dan penyidikan serta penersangkaan, itu diterima saja laporannya tidak layak sebenarnya. Betul. Karena ini adalah sebuah kegiatan akademik ya, yang menilai atau meneliti mengenai ijazah pejabat publik atau mantan pejabat publik yang memang berada di ranah publik berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian belakangan hari dikuatkan oleh keputusan oleh Komisi Informasi. Nah, baik. Nah, inilah ya seharusnya nih kepolisian tuh kalau mereka paham hukum dalam hal ini, tatkala datang itu kan tidak ya semua laporan harus ditindaklanjuti. Betul, semua laporan itu harus diterima. Tetapi kan di awalnya itu ada pertanyaan dulu, Bapak itu kenapa? Lah masa begini, saya sekarang datang misalkan saya misalkan nggak suka sama istri saya, sekarang kan banyak yang punya masalah sama istri. Ini misalkan saja, saya datang ke kepolisian terus saya bilang, Pak, motor saya dicuri sama istri saya.
Loh bagaimana keadaannya? Iya, tadi saya waktu bangun tidur ya, saya masuk ke garasi, motor saya nggak ada, udah nggak ada. Dan itu saya lihat di CCTV, istri saya yang ngambil. Masa itu mau di BAP kemudian diambil istrinya begitu? Masa mau demikian? Dipanggil istrinya? Kan enggak. Lah Pak, ini mah enggak ada mens rea-nya. Kan begitu langsung kepolisian itu. Enggak diterapkan dulu pasal. Dilihat dulu mens rea-nya ada atau tidak. Nah, kepolisian ini di dalam menerima laporannya si Joko Dok itu terhadap Rosyuro dan kawan-kawan, itu seharusnya sedari awal melihat di sini tidak ada mens rea. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penelitian. Tuh kalau agak pinter sedikit, polisian itu harusnya ini sedari awal ditolak. Tapi ini kan diterima, oke, lah karena kebodohan tuh dia diterima. Setelah diterima kan kemudian masukkan pasal-pasalnya juga oleh unsur-unsur yang tidak mengena terhadap apa-apa yang dilakukan oleh Rosyuro. Jadi ini yang dimaksud tadi secara formil ya, dia tidak tepat. Kemudian secara prosedur tadi tuh bulak-balik. Oh, ini terlalu banyak permasalahannya. Terlalu banyak. Kenapa? Ya karena sudah biasa kepolisian di bawah Listio Sigit itu sudah terbiasa banyak masalah. Dan kita masyarakat nggak paham hukum, itu masalahnya. Oh, itu kan kata polisi begini dan begitu. Sekarang itu banyak permasalahan itu. Kenapa? Polisinya sendiri banyak yang tidak paham hukum. Dibully itu. Ya, banyak tuh kepolisian tuh. Nggak ngerti hukum. Kepolisian aja sendiri nggak ngerti hukum banyak. Kenapa? Ya karena mereka bukan sarjana hukum. Mereka itu dididik untuk law enforcement, bukan untuk memahami hukum, tetapi untuk menegakkan hukum. Nah, di dalam penegakan hukum itu sendiri banyak cacat-cacatnya. Kalau cacatnya wajar biasanya 1, 2, 3 begitu ya, itu biasa. Cuman kalau cacatnya sudah seperti ini bertumpuk-tumpuk, wah ini mah luar binasa. Jadi sekali lagi berdasarkan hukum, bukan soal keyakinan ya, berdasarkan hukum kasus ini harusnya segera dihentikan. Pak, kalau P21 ini misalnya nantinya akan dirilis, ada langkah apa dari Bapak dan Pak Rosyuro sendiri? Kenapa? Langkah ke depannya kalau nanti akan dirilis P21. Kami tidak mau ngomong P21 karena kami punya sikap bahwa ini tidak layak ditindaklanjuti. Betul. Dengan persidangan. Dan jangan-jangan Pak Jokowi pun juga takut tidak mengharapkan kasus ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan karena akan susah bagi dia untuk membuktikan keaslian ijazah dia. Jangan lupa, ijazah yang diklaim asli itu adalah ijazah yang dia ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Dan itulah spesimen ijazah yang dianggap asli. Yang ditunjukkan kepada kita di gelar perkara khusus hanya 5 menit kurang lebih di hampir jam 23. Kemudian menjelang kita capek semua, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret, hanya boleh dilihat saja. Dan tidak boleh juga diterawang seperti ini. Dan itu menunjukkan, saya katakan berkali-kali, dari sisi good governance, clean government, ini menunjukkan bahwa pasti ada apa-apanya. Baik. Kok tidak mau terbuka seperti itu? Karena itu ya itu sudah dulu ya. Nah begitu. Jadi kalau Anda ya, kalau bukan Anda mah pasti melihat lah ya, Anda cerdas-cerdas nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas semua dukungannya terhadap channel ini ya. Jadi saya punya banyak semangat juga begitu. Ini kalau tidak melihat ada kejanggalan, oh ini keterlaluan, nih akalnya tidak dipakai. Karena lihat ya, penegakan hukum di Indonesia itu kasusnya banyak, setiap hari itu banyak naik kasus-kasus. Apakah yang kontroversial itu banyak? Enggak, yang kontroversial itu enggak banyak. Dan ketika itu kontroversial, kita bisa menunjukkan di mana kesalahan-kesalahannya. Nah, seharusnya perkara besar seperti ini tidak ada kontroversi di dalamnya itu. Demikian, semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali termul sebelum mereka taubat. Mudah-mudahan mereka binasa dari muka bumi Indonesia itu. Termasuk si Budi tadi ya, kalau dia termul. Kalau dia termul dan tidak taubat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.